Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang beriman yang hebat ibadahnya, yang kuat rukuknya, yang kuat puasanya, yang gemar bersedekah, yaitu Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Bersamaan dengan itu, kuatnya ibadah mereka, Allah katakan tentang mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika beliau mendengarkan ayat ini, Aisyah kemudian mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, siapa yang ditujukan oleh Allah kepada mereka? Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah pemilik hati yang takut itu, yang cemas itu, apakah mereka yang suka meminum khamar? Apakah mereka setelah minum khamar mereka takut kepada Allah? Apakah mereka orang-orang yang suka mencuri? Setelah mereka mencuri, mereka takut kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya bintas siddiq. Orang yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mereka bukan orang-orang seperti itu. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una bil khairat. Akan tetapi yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang kuat puasanya, kuat bersedekahnya, tetapi mereka takut. Bersamaan dengan kuatnya ibadah mereka, mereka takut kepada Allah. Apa yang mereka takutkan kepada Allah? Alla yuqbala minhum. Mereka takut jangan sampai ibadah yang telah mereka lakukan capek letih, haus, lapar. Mereka qiyamul lail di malam hari, tetapi tidak ada satupun di antara amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya muncul di dalam diri kita. Ketika kita kuat beribadah kepada Allah, tetapi muncul rasa takut yang juga besar. Kenapa kita takut kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan? Karena jangan sampai kita semuanya sudah letih qiyamul lail, sudah capek puasa, sudah capek melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tetapi tidak satupun di antara amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan orang-orang yang merugi, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang kuat ibadahnya, ada orang yang kuat puasanya, ada orang yang kuat sedekahnya. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari amalan mereka, melainkan mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ayat ini menjadi warning buat kita. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan di Ramadan yang telah berlalu, jangan pernah berbesar kepala. Sehebat apapun yang ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, jangan pernah kita menyangka amalan kita telah diterima sehingga kita merasa aman dengan ibadah yang kita lakukan. Demi Allah, tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap mengharap, kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Tetapi jangan berbesar kepala dengan ibadah yang kita lakukan, seolah-olah semua ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang beriman tidak seperti ini. Orang yang bertakwa kuat ibadahnya, bersama dengan itu mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebanyakan di antara kita sudah sedikit ibadahnya merasa pede ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara kita sedikit bacaan Qur'annya sudah merasa berbesar kepala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar mengatakan, al-khawfu 'ala al-amal alla yuqbalu ashaddu min al-'amal. Dahulu orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang rasa takutnya lebih besar daripada amalan mereka sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, menjadi renungan buat kita semuanya. Malik bin Dinar mengatakan, al-khawfu 'ala al-'amal alla yutaqabbal ashaddu min al-'amal. Orang beriman itu rasa takutnya lebih besar. Mereka menyangka amalannya tidak diterima lebih hebat daripada amalan mereka itu sendiri. Padahal kita tahu amalannya orang-orang soleh sebelum kita itu Masya Allah. Sampai-sampai Ali ibn Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah melihat
Ada orang itu matanya cekung kalau di pagi hari, rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus seperti sahabat Nabi SAW. Kenapa zaman dalam Allah? Kenapa mata para sahabat itu cekung kalau di pagi hari? Karena para sahabat itu kalau di malam hari mereka banyak qiyamul lail. Bahkan tidak sedikit di antara mereka tidak tidur malam. Di antara sahabat yang kuat qiyamul lailnya adalah sahabat Uthman. Sahabat Uthman ibn Affan bisa menyelesaikan 30 juz satu malam, satu rakaat. Itu sahabat Uthman ibn Affan yang Allah katakan tentang mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau di malam hari para sahabat lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka ruku dan sujud di hadapan Allah di malam hari. Khaufa, dengan penuh rasa takut, wa tama, dan penuh dengan ketamakan. Benar-benar beribadah kepada Allah di malam hari. Bersamaan dengan itu, rasa takutnya mereka amalannya tidak diterima lebih besar daripada amalannya. Coba menjadi cerminan buat kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Yang amalannya sudah sedikit merasa pede amalannya diterima. Yang amalannya sedikit merasa pede sudah berbuat lebih besar. Kembalikan kepada niat kita, ikhwatal iman. Kemudian Abdul Aziz Ibn Abi Zawad mengatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amal salih fa idza fa'aluhu waqa 'alaihi al-ham ayubbal amla. Saya mendapatkan orang-orang saleh sebelum kita itu, mereka luar biasa dalam beribadah. Yajtahidun, mereka adalah orang-orang yang berjihad di bulan Ramadan hampir sama ketika mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah. Betul-betul mereka bacaan Qur'annya, tiap saat pegang Qur'an, tiap saat pegang mushaf. Yang keluar dari mulut-mulut mereka adalah zikir. Mereka adalah orang-orang yang kuat ibadahnya. Bersamaan dengan itu, kalau mereka telah menyelesaikan ibadahnya, mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada seorang alim di antara para ulama melihat anak muda tertawa di hari raya Idul Fitri. Maka kemudian sang alim mengatakan, apa yang membuat mereka tertawa? Kemudian dia mengatakan, in kana haula tuqbalu minhum siyamahum fama hadza fa'ala al-syakirin. Kalau mereka menyangka, mereka tertawa itu terbahak-bahak, mereka menyangka ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak layak mereka tertawa seperti itu. Karena sejatinya orang yang bersyukur tidak banyak tertawa. Antum paham? Kalau mereka tertawa di hari raya Idul Fitri, tertawa terbahak-bahak, menyangka amalannya diterima oleh Allah, tidak patut seperti itu cara bersyukur kepada Allah dengan ibadah yang diterima kepada Allah. Antum paham? Kemudian yang kedua, wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamahum fama hadza fa'lan khaifin. Kalau sekiranya mereka tertawa terbahak-bahak di hari raya Idul Fitri dan mereka menyangka amalannya tidak diterima oleh Allah, tidak layak juga mereka tertawa kalau semisalnya mereka adalah orang-orang yang takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang saleh sebelum kita. Kuatnya ibadah mereka tidak lalai. Ini yang membedakan kita. Kuatnya ibadah mereka tidak ngelantur ke sana kemari. Kuatnya ibadah mereka tidak kemudian mereka setelah itu apa? Merasa aman dengan ibadah yang mereka lakukan, tidak, ikhwan. Justru semakin ingin berakhirnya bulan Ramadan, mereka banyak menangis. Sampai-sampai dikatakan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in itu kalau di hari raya Idul Fitri mereka menangis. Kemudian dihampiri, dikatakan kepadanya mereka, bukankah hari ini adalah hari berbahagia, hari bersenang-senang? Maka kemudian mereka mengatakan, "Na'am, betul, ini hari raya Idul Fitri, hari raya bahagia. Kita menyelesaikan bulan Ramadan. Tetapi kita ini hanyalah hamba, seorang hamba yang diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sementara kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak." Hani'an lana ikhwan akhwat. Mari kita introspeksi diri dengan amalan yang telah kita lakukan 28 lamanya atau 27 hari lamanya.